Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita akan ibadah hari Minggu pelayanan anak golongan anak tanggung bersama Kak Ezra, Kak Sarah, Kak Reke. Selamat beribadah. halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Sarah harap adik-adik semua tetap semangat dan tetap sehat ya. Sebelum kita mulai ibadah, Kak Sarah mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kak Sarah mau ajak adik-adik mau nyanyi lagu Selamat Pagi. Ayo Kak Rekel. Selamat pagi, selamat pagi, kawanku semua, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, kawanku semua, selamat pagi. Adik-adik jangan duduk dulu, Kak Sarah mau ajak adik-adik nyanyi lagi. Lagunya pakai gerakan sedikit ya. Lagunya Senyum dan Bermuka Gembira. Ayo Kak. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira. Ih, pinter banget adik-adik. Sekarang sebelum kita mau mulai ibadah, adik-adik boleh duduk dulu. Kita mau mulai saat teduh ya. Lipat tangannya, kita mulai saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kak Sarah undang untuk berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu pembuka, yaitu lagu dari Kidung Ceria nomor 341, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Ayo Kak Regal. Hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Baik adik-adik boleh duduk. Kita mau doa pembukaan ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi yang indah ini. Engkau telah bangunkan kami untuk beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagi untuk lagu sambut firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 267, Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Baik adik-adik boleh duduk. Kita mau dengar firman Tuhan ya. Adik-adik, sekarang kita ingin mendengarkan firman. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami telah berkumpul kembali ya Tuhan untuk mendengarkan dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong Engkau sertai kami agar kami bisa mengerti apa isi firman yang Engkau ceritakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari 2 Korintus 3 ayat 1-11.
dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah membaca surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ada yang tahu siapa Rasul Paulus itu? Coba, siapa yang tahu? Ya, benar. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang memberitakan firman Tuhan Yesus ke banyak jemaat di luar dari bangsa Yahudi. Paulus dahulu bernama Saulus. Dia dahulu adalah seorang yang jahat dan sangat benci dengan orang yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Lalu, Saulus bertobat ketika dia dalam perjalanan ke kota Damsyik. Ia melihat cahaya yang begitu terang, dan di situ ia mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus mengutus Ananias untuk menyembuhkan Saulus yang sedang buta. Ketika melihat cahaya itu, Saulus langsung buta adik-adik. Di situ dia nggak bisa melihat apa-apa. Lalu Tuhan Yesus mengutus Ananias untuk menyembuhkan dia. Ketika Ananias datang dan menyembuhkan Saulus, Ananias menumpangkan tangan dan mendoakan Saulus. Akhirnya Saulus kembali bisa melihat lagi adik-adik. Ketika Saulus kembali bisa melihat lagi, akhirnya Bapak Saulus itu bertobat. Bapak Saulus bertobat dan mengganti nama menjadi Paulus. Saulus itu memiliki arti besar dan Paulus memiliki arti kecil. Kenapa kayak gitu adik-adik? Karena dia dulu adalah orang yang hebat di mata manusia, tetapi sekarang dia bukan apa-apa di mata Tuhan. Paulus mengajarkan hal-hal yang baik dan benar sesuai firman Tuhan Yesus. Paulus melakukan sangat banyak pelayanan ke berbagai jemaat. Salah satunya adalah jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus banyak yang sudah mulai meninggalkan ajaran Tuhan Yesus. Nah, di situ Rasul Paulus ingin mengingatkan lagi untuk jemaat-jemaat di Korintus agar dia kembali ke jalan yang benar. Tidak mendengarkan pengajar-pengajar palsu yang hanya mengajarkan hal-hal yang enak didengar oleh telinga, tetapi
tidak berdasarkan dengan firman Tuhan. Yang Rasul Paulus inginkan adalah enak didengar telinga, tetapi juga tidak enak didengar telinga, tetapi juga enak di dalam hati. Itu yang Paulus inginkan. Karena itu Rasul Paulus disebut sebagai pemimpin rohani. Karena dia disebut sebagai pemimpin rohani, bangsa dari jemaat di Korintus, akhirnya dia mau mengingatkan kembali bangsa Korintus itu agar dia kembali ke jalan yang benar. Nah, adik-adik, setelah dia memberikan surat tersebut, dia ingin mengingatkan untuk jemaat di Korintus agar kembali ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita teladani dari Bapak Paulus itu? Sebagai seorang pemimpin rohani yang berusaha meluruskan kembali jemaatnya ke jalan yang baik, yang benar sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, bahkan saat jauh sekalipun Bapak Paulus itu tetap mau memperhatikan jemaat di Korintus. Pemimpin yang baik itu tidak butuh pujian adik-adik, tetapi dia hanya membutuhkan bukti bahwa dia tetap peduli pada jemaatnya, jemaat yang dia dirikan itu. Paulus lakukan itu semua bukan buat diri dia, tetapi untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi pemimpin itu tidak boleh menjadi pemimpin yang sombong, menjadi pemimpin yang ingin sesuai kehendaknya, tetapi menjadi pemimpin yang baik, yang rendah hati, dan menjadi pemimpin yang dapat dicontoh bagi jemaat-jemaatnya. Adik-adik, kira-kira siapa sih pemimpin rohani pada zaman-zaman sekarang ini? Ada yang tahu? Sekarang pemimpin rohani itu adalah adik-adik sendiri. Adik-adik memimpin diri adik sendiri. Nah, itu juga bisa dibilang sebagai pemimpin rohani. Sekarang, Kaisra mau nanya, siapa yang mau menjadi pemimpin rohani? Ayo, angkat tangan. Mantap semuanya. Adik-adik semua, sekarang kita harus sama-sama mau menjadi pemimpin rohani yang rendah hati bagi diri kita sendiri, sesuai dengan pedoman Alkitab yang isinya firman Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita ingin berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami telah berkumpul, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, agar kami bisa menjadi seperti Bapak Paulus ya Tuhan, di mana dia menjadi pemimpin rohani bagi banyak jemaat-jemaatnya. Tetapi kita juga bisa menjadi pemimpin rohani bagi diri kita sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan, agar bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang baik, dan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan ya Tuhan. Juga Engkau sertai bagi keluarga kami, Engkau sertai keluarga kami dari orang tua kami ya Tuhan yang di rumah, Engkau sertai orang tua kami agar selalu Engkau berikan kesehatan, dan Kau berikan juga kekuatan ketika dia mencari nafkah untuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sertai juga adik atau kakak kami, Kau berkati mereka selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi sekolah kami ya Tuhan, di mana kami masih sekolah online. Kau sertai kami agar kami bisa bersekolah dengan sebaik mungkin, kami bisa mengikuti apa yang Engkau ajarkan yang guru ajarkan kepada kami. Kau sertai kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga sertai agar pandemi ini ya Tuhan, agar pandemi ini bisa cepat usai, agar virus-virus ini cepat selesai ya Tuhan, dan kami bisa kembali hidup normal, kami bisa bersekolah dengan normal, kami bisa bermain dengan normal lagi ya Tuhan, agar kami semua bisa Engkau berikan kesehatan lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sertai kami semua ya Tuhan. Inilah doa kami juga tidak lupa ingin mendoakan bagi gereja kami, agar gereja kami ini bisa menjadi gereja yang lebih baik lagi, mewartakan firman-Mu, menjadi berkat dimanapun gereja kami ini berada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, tadi udah dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 233, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik adik-adik boleh duduk. Sekarang kita mau kasih persembahan. Tapi adik-adik, persembahannya nanti adik-adik titipkan ke mama dan papa, biar mama papa kasih ke koordinator sektor atau dibawa diantar ke gereja. Sekarang kita mau nyanyi lagu persembahan dari Kidung Ceria nomor 365, Kuberi Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanmu. Adik-adik Kasara persilahkan duduk. Sekarang kita mau doa persembahan lagi adik-adik. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan. Kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami agar berguna bagi gerejamu dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu penutup. Adik-adik boleh berdiri lagi. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami telah selesai mengikuti ibadah ya Tuhan. Kau sertai kami agar apa yang tadi kami dengarkan, baik dari firman, baik dari pujian kami ya Tuhan, agar kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Sekarang kami ingin kembali melanjutkan aktivitas kami. Kau sertai kami agar kami bisa melakukannya dengan sebaik mungkin, hanya dalam bimbingan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Inilah doa kami. Bapa, terima kasih. Bapa